meskipun spek filtermu bagus, airmu bagus, tapi swing suhu itu gampang berubah-berubah. Buat kesehatan ikan koi nggak kurang bagus ya. Kurang bagus. Paling kalau sekali kasih makan segini. Nah, jadi memang kolam ini pendek, tujuannya juga saya mau edukasi bahwa kalau kolam meskipun pendek, kita pilih bahan ikan yang bagus, kita pakai spek filtrasi yang bagus, ya bisa dilihat. Bahkan hobi itu jangan dibikin terlalu terlalu belibet, terlalu pakai teori yang ruwet-ruwet, terlalu ini pattern nih harusnya center nih, nggak boleh ke kiri, ini merahnya terlalu ke kanan. Wah, saya kalau ketemu customer begitu tak iyain aja. Terus ada ikan lain nggak Pak? Nggak ada. Nah, teman-teman, kali ini kita mau bahas lebih spesifik tentang ikan koi bareng Ko Ade. Sekalian kita mau bahas lampu pon. Nah, ngomong-ngomong, dari tadi saya cariin Ko Ade-nya nggak ada. Kita langsung samperin rumahnya aja yuk. Kok? Nah, ini kita ke rumahnya Ko Ade. Kehormatan, kita boleh main ke tempatnya Ko Ade. Beh, adem kok. Iya, kok. Ya, Mantep. kalau healing healingnya ini di depan kamar. Ya, Kok, sorry kok. Oke. Ini capek kerjaan sih, capeknya hilang kok. Utang-utang lunas semua Udah. kalau udah nonton begini, Dit. Sebetulnya kolam ini sangat tidak standar ya. Dari sebetulnya Pendek banget pendek ya? banget, cuma 60 cm. Karena di bawahnya ini ada sapi tank, ada pemipaan rumah yang saya malas mindah lah. Oke. Jadi sebetulnya memang kalau mau ngakalinya kan harus naik ke atas. Iya, betul. Nah, jadi sempit lah, seperti kolam yang lama kan naik ke atas jadi kaku lah seperti itu. Jadi memang sebetulnya saya juga sering menyarankan ke customer yang bikin kolam baru ke kita, kalau bisa itu kedalaman bersih itu minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Kayak di rumah main kan 125 itu kan oke banget lah. Ya syukur-syukur 1,5 meter. Nah, kalau suka ikan jumbo itu bagus banget. Nah, memang ini kolam pendek ini untuk ngegrowth ikan ini sebetulnya kurang gitu. ngegrowthnya. Ochiba ini saudaranya Ochiba yang saya kirim di Mayin tuh. Secara body, secara besarnya jauh kan? Jauh kok. Ya kan? Nah, jadi memang ini agak kurang lah intinya. Tapi memang di sini juga ibaratnya nggak selamanya. Kadang kalau Adit lihat ada beberapa ekor nih, contohnya ini udah mau masuk 60 cm nih. Benigoinya ya? Karasi nih, bukan benigoi. Karasi kok. Dia lebih oranye lebih terang daripada benigoi. Kalau benigoi lebih merah. Oke. Ya, kemudian platinum ini juga udah 60. Nanti kemungkinan mau saya pindah ke kolam yang lebih dalam yang 1,5 meter yang di fasilitas lah seperti itu. Nah, ini kapasitas 12 kubik. 12 kubik. Ikannya cuma 15. Ya, oke lah. Kita akan bahas jenis-jenis ikan koi yang ada di sini sambil kita edukasi dan sharing. Enak kok. 3, yes, tuh beda ya. Warnanya, terangnya sama fokusnya itu memang kalau lebih banyak memang lebih bagus ya. Ya, tapi di sini nggak apa-apa karena ada kanopi. Oke. Nah, saya bahas nih kenapa nih yang kali ini pakai kanopi nih. Kenapa kok? Perhatiin kan baru kolam ini yang di fasilitas ini yang pakai kanopi karena sekali lagi kedalaman air hanya 60 cm. Oke. Air kalau pendek itu dengan tidak ada kanopinya, swing suhu itu gampang berubah. Benar. Terutama saat panas, tiba-tiba hujan, panas, tiba-tiba hujan. Meskipun spek filtermu bagus, airmu bagus, tapi swing suhu itu gampang berubah-berubah. Buat kesehatan ikan koi kurang bagus ya. Kurang bagus. Makanya ini saya kasih kanopi, kalau panasnya nggak terlalu, biasanya antara jam 8 sampai jam 10 pagi saya buka. Ini kan sliding nih. Sliding ada remote-nya. Kemudian kalau udah jam 10 ke atas, panasnya udah ekstrim, saya tutup lagi. Malam hujan begini tutup. Seperti itu. Nah, memang karena bukan saya nggak pede dengan spek filter di sini, spek filter sini juga keren. Bahkan ini filternya 40%. 40%. Lebih bagus besar dari yang filter yang kita bahas di vlog sebelumnya. Ya kan, tapi sekali lagi karena airnya dangkal. Ya, cuma 60 cm seperti itu. Kok selama pakai lampu pon main
pernah ada kendala nggak? Lebih spesifik. Makanya kan nggak pernah komplain ke Adit ataupun ke rumah Mayin. Betul. Ini lampunya kok mati, kok ini nggak sama sekali. Kuat, bagus. Bahkan saya lihat saat hujan derasnya kayak apapun, sampai saya pernah tes sengaja nggak saya matiin, saya nyalain, tetap kuat. Aman ya? Aman. Gitu. Lanjut kok. Lanjut ya. Nah, jadi koi itu sebetulnya kalau kita ngomong jenis-jenis yang wajib untuk di kolam, itu jenis utama tuh harus ada 3 nih. Jenis utama? Jenis utama. Orang sering sebutnya dengan istilah Gosanke. Gosankai. Dan di kelas shio itu 3 jenis ikan ini adalah masuk kelas A, kelas paling tingginya. Yang bisa Grand Champion A, yang bisa terbaik di sebuah shio. Ini 3 ikan ini aja. Apa aja? Nah, yang pertama adalah jenis kohaku. Ini kohaku, ya. Makanya kalau Adit perhatikan, setiap kolamnya Blaze ini selalu didominasi oleh kohaku. Betul. Ini aja di sini kohaku ada 5, yang 3 ini udah punya customer. Nanti kolam jadi customer Tangerang kita akan kirim. Jadi nanti saya cari gantinya. Itu Aigoromo. Aigoromo ya. Nah, kemudian kebetulan pas di sini kosong karena udah laku juga. Jenis kedua yang harus ada dan masuk dalam Gosanke itu soa. Ya, soa itu merah, hitam, putih. Hitamnya dominan. Ada hitamnya? Ada hitamnya banyak. Hitamnya biasanya ngeblok, kadang sampai kepala, kadang sampai pipi kanan kiri. Itu namanya soa. Nah, yang ketiga namanya sanke. Ya, sanke itu hitamnya merah, hitam putih, tapi hitamnya sedikit. Ya, makanya istilahnya 3 ini adalah Gosanke. Kohaku, soa, sanke. Nah, ini yang di sini yang nggak ada soa sama sankenya. Gitu. Ini yang 3 utama ya? Harus. Kalau kolam koi tidak ada 3 jenis ini ya belum piara koi. Makanya rumah Mayin kan saya ngomong kurang soa sama sanke. Ada tuh yang di sana. Nah, setelah Gosanke ini, ikan-ikan variety lain di kelas B, kelas C, segala macam. Contohnya siro, hitam putih. Siro. Ya, di Mayin ada siro. Kosong. Itu warnanya hitam putih, namanya siro. Kemudian Hyutsuri. Ini yang orange hitam. Iya. Ya, seperti ini. Kemudian Ochiba, ikan pola. Ya, seperti ini. Ya, bisa juga tanco-tancoan nih. Tanco kohaku, tanco soa, tanco sanke. Tanco pun ada beberapa jenis. Kalau tanco soa berarti dia ada hitamnya? Ada hitamnya di belakangnya. Dan hitamnya biasanya ngeblok. Kalau tanco sanke, hitamnya tipis-tipis. Nah, seperti sakura kayak gitu. Kalau cuma merah putih, merah polos, badan putih, tanco kohaku. Ada tanco gosinki, ada tanco ochiba, tapi kita pas kosong. Tapi intinya tanco sendiri pun itu jenisnya banyak. Banyak lagi. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ikan jenis yang lain selain Gosanke tadi, baru kita ikan satu warna atau penjinak. Ya, ini seperti ini nih, namanya Aigoromo. Jadi dia merah putih, ada anggur-anggurnya hitam. Ada hitam-hitamnya. Ini bukan pecah ya kok ya? Bukan. Itu memang dari awal Aigoromo. Ya. Ini penjinak masuknya kok? Atau enggak? Sebetulnya masuk ikan variety kelas Aigoromo itu kayaknya kelas C ya. Kelas C kalau di shio, saya agak lupa ya. Baru kemudian ikan satu warna ini yang mutlak tuh cagoy. Juga ada tuh yang warna coklat. Terus ini yang agak ke gold ini cagoy ginrin. Ya, kemudian ada red karasi. Yang merah itu ya kok ya? Tuh, terus ada tuh karasu tuh. Ini satu-satunya ikan lokal di kolam ini, Dit. Karasu hitam. Yang hitam itu ya. Kalau ayam tuh ayam cemani tuh. Ayam cemani. Nah, kemudian yang putih, platinum. Ya, kemudian yang merah tapi ada sisik-sisiknya hitam, namanya Akamatsuba. Ya, ini ya kok ya? Unik itu, ini juga agak susah cari ikan ini, terutama yang jantan dan agak besar seperti ini. Ini saya lupa farmnya kalau nggak salah Kawakami ya. Tapi unik, saya makanya agak masih pertahanin meskipun secara body kurang bulky ya, tapi kebersihan kepalanya, fukurinya, warna merah strongnya itu enak ya. Ini dikasih makan berapa kali? Sehari 2-3 kali juga sama. Sehari 2-3 kali. Ya paling kalau sekali kasih makan segini nih. Nah, jadi memang kolam ini pendek, tujuannya juga saya mau edukasi bahwa kalau kolam meskipun pendek, kita pilih bahan ikan yang bagus, kita pakai spek filtrasi yang bagus, ya bisa dilihat. Bahkan di sini rata-rata harganya per ekor 10 juta ke atas. Ini ya kok? Itu kok aku yang ini aja, ini kemarin dibeli customer 20 nih. Ini ya kok? Sakura pattern nih. Taruh. Kok, sharing sedikit. Kita ngelihat kohaku itu bagus atau enggaknya dari patternnya atau dari mana nih? Sebetulnya kalau kita bilang itu ngelihatnya harus overall. Jadi overall itu dalam artian kita nggak bisa cuma ngelihat pattern doang, nggak bisa cuma ngelihat body doang, nggak bisa cuma ngelihat ukuran doang, overall. Ya, jadi memang kalau yang paling enak kita ngelihat mata pasti pola dong. Ya dong, pola atau pattern itu kan yang kelihatan. Makanya sampai ada beberapa, mohon maaf,
ada istilah namanya cutting. Iya, benar. Ya kan, dibentuk, di cutting supaya polanya jadi bagus. Karena memang pola itu salah satu yang menjual. Gitu. Tapi kalau saya polanya bagus tapi bodinya jelek dan kurus krempeng kayak lontong, mending saya nggak piara. Kalau saya loh ya, mendingan polanya nggak terlalu bagus tapi bodinya bagus. Itu sekali lagi saya ya, karena saya itu pecinta body. Makanya kalau Adit dan teman-teman perhatiin kolam di sini ini jantan semua, tapi secara anatomi body ini nggak ada yang ibaratnya yang di bawah rata-rata nggak ada yang lontok gitu loh. Bahkan ikan nggak usah gede-gede lah, sampai 70-80 cm, tapi kayak keris panjang gitu doang. Aduh, dilihat juga kayak siluman kan malahan kan. Jadi saya memang yang paling melihat mata saya yang paling lebih prioritas itu anatomi kalau saya. Tapi nggak bisa cuma lihat anatomi tok doang. Kalau kita bicara standar show ya tadi pola dilihat, anatomi dilihat, skin quality. Skin quality itu contoh nih. Ini kalau aku ini kamu lihat nggak? Putihnya kuning. Iya benar. Iya kan? Bandingin sama yang lain. Itu bersih. Tuh, ini putihnya kuning, yang itu putihnya bersih. Nah, di situ juga sangat berpengaruh sekali secara nilai jual maupun kita menikmati. Tapi memang kalau orang yang tidak terlalu expert atau cuma penikmat di kolam, nggak usah terlalu detail-detail itu lah. Kok yang ini merahnya beda ya kok ya sama yang di rumah main nih kok? Lebih merah ini. Benar ya, lebih merah ini. Ya sebetulnya ini satu bed sih. Cuman memang ini pernah ikut show, saya lupa ya, dapat juara 1 atau best in size ya, saya lupa insurinya dari Sinoda. Cuman minusnya satu, dia ikan ini tuh kalau menurut saya manjangnya malah kurang. Dia tebelnya, bodinya udah untuk ukuran 50 up ini udah cukup banget, malah kurang panjang gitu loh. Nanti mungkin rencana mau saya pindah kolam juga nih. Nah, ikan ideal ini contohnya kalau kamu lihat tuh ideal tuh bodinya karasi tuh. Dia secara tebelnya dan manjangnya itu. Betul. Pangkal ekor juga tebel. Tuh, platinum ini, tuh jago yang ini. Nah, itu udah pasti dia. Jadi gini loh, ada ikan yang waktu masih kecil bodinya bagus. Tapi dengan bertambahnya ukuran dia bodinya makin berkurang, langsing lontong. Nah itu sebetulnya udah bisa kelihatan dari waktu ukuran medium seperti ini. Makanya ini nanti begitu saya lihat ya, contohnya nih amit-amit ya, tapi semoga nggak ada ya. Akamatsubanya misalkan itu nambah ukuran kok, tapi tebelnya nggak nambah, cuma nambah manjangnya doang, sortir. Mau bagusnya kayak apa? Yang tadi saya bilang, saya karena salah satu penikmat anatomi atau studi body ya. Bahkan orang yang pemula koi itu paling gampang tergiur dengan anatomi, bukan dengan pattern. Ya, tapi bicara kalau udah ke show ke pattern, skin quality itu sangat berpengaruh sekali seperti itu. Yang penting sih kalau menurut saya ya cocok di mata, cocok di kantong udah. Gas. Hobi itu jangan dibikin terlalu terlalu belibet, terlalu pakai teori yang ruwet-ruwet. Terlalu ini pattern nih harusnya center nih, nggak boleh ke kiri, ini merahnya terlalu ke kanan. Wah, saya kalau ketemu customer begitu tak iyain aja. Terus ada ikan lain nggak Pak? Nggak ada. Males, capek. Kita pun jadi gini loh, saya pun yang jujur bukan mau minteri ya, yang secara pengalaman, experience, secara hobis maupun dealer itu udah lebih lama dari beliau, saya yakin. Saya aja nggak sedetail itu. Ngapain dong? Dan kita juga harus nyadar budget deh. Maksudnya kita ikan harga 10 juta, 15 juta, 20 juta, jangan neko-neko punya perbandingan ikan Giant Champion yang harga ratusan juta, ikan Jepang yang harga miliaran. Ya jauh lah gitu loh. Jadi kita juga harus nyadar ikan kita nih harga berapa sih gitu. Jadi kamu cari ikan tuh budget berapa. Jangan kita budgetnya low tapi ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Itu akan nggak ketemu. Makanya kalau ketemu customer begitu saya udah biasanya nggak mau bales lagi. Udah terserah orang mau bilang sombong atau apa ya, saya biasanya jawab nggak ada Pak. Masa nggak ada stok lain Pak? Nggak ada saja gitu. Karena saya lihat ini orang terlalu real gitu loh, terlalu detail dan budgetnya minim seperti itu. Kok ini apa tadi kok? Karasunya ini yang lokal. Tapi bodinya bagus sih. Ya, cuman nggak tahu ya ini sih kayaknya udah nambah size ini, tadinya 40-an cm, ini kayaknya 45 up. Cuman sih belum tahu lah, maksudnya secara growth-nya apa. Mungkin nanti saya tunggu 1-2 bulan lagi lah. Tapi suka, maksudnya cari ikan yang polos hitam satu warna dengan anatomi seperti ini juga nggak gampang deh. Mau lokal mau import nggak gampang tuh. Dia punuknya aja tebelnya kayak gitu tuh. Kalau ibaratnya orang ngomong nih tolak bala di tolak sial. Kalau yang putih polos katanya untuk bawa hoki. Jadi biasanya sih memang kalau saya di
kolam-kolam customer itu nyaranin hitam polos sama putih polos kalau bisa ada. Oke. Kalau di istilahnya Yin yang. nah hitam dan putihnya seperti itu. Makanya kan kadang kalau saya bilang ya koi itu kalau memang teman-teman budgetnya ada, saran saya juga jangan beli yang nanggung. Jangan beli yang lama nanti begitu melihat yang lebih bagus, ikan yang lama udah jadi kayak jelek. Minimal kayak yang di rumah main lah. Saya ngomong kan itu nggak malu-maluin gitu loh. Di rata-rata orang kelihat ke sana, wah kan kolamnya keren, ikannya keren, gitu kan. Spek filternya juga keren, estetika sekitarnya juga keren. Mantep lah. Kalau sekali lagi kalau memang budgetnya ada, tapi kalau memang budgetnya terbatas, teman-teman boleh pilih. Mau pilih prioritas ke ikannya, prioritas ke kolamnya, prioritas ke spek medianya dan lain-lain, yaitu sekali lagi pilihan. Karena kita juga harus nyadari budget kita terbatas. Ini air gunung juga, Pak? Air gunung, udah nggak ada yang pakai air dari perumahan ini, nggak berani saya. Lebih dingin ya kok? Karena di sini dingin ini karena ada tutupnya ini. Jadi waktu siang tadi kan nggak kena panasnya, nggak ekstrim. Kalau yang di luaran kita vlog sebelumnya kan dia panas juga jam 12, jam 1 siang panasnya full terus. Makanya yang di luar nggak ada yang di bawah 1 meter. Jadi Meter 20. bener nggak sih kok katanya tujuan kolam dalam itu, kalau outdoor ya saya pernah dengar, begitu panas suhu airnya, ikan bisa ke dasar. Betul, kan kalau air semakin dalam kan makin dingin yang di bawah. Benar. Gitu loh, yang hangat yang di atas aja kan gitu loh. Salah satunya itu, dan memang ikan koi itu perlu kedalaman khusus tertentu untuk dia bisa growth dan improve bagus. Sebetulnya idealnya 1,5 meter. Tapi kadang ada beberapa customer yang punya anak kecil, takut kalau kecemplung terlalu dalam, ya kita kasih 1 meter, 125. Kayak di rumah main lah, 125 kan udah cukup banget gitu loh segitu. Tapi intinya jangan tiru saya, 60 cm jangan. Ini hanya untuk eksperimen dan saya, iseng aja sih. Ini ibaratnya supaya saya kalau mantau ikan juga jelas, kalau nyerok juga gampang, meskipun ikan di sini paling jarang diserok sih. Ikan di sini paling jarang keluar masuk, karena memang tidak ada yang berani, tim blast ataupun staff saya, otak-atik kolam ini kalau nggak ada saya. Gitu. Tapi kalau di kolam lain mereka ada ikan laku, mereka mau kirim ikan, mereka mau cariin customer, silakan. Karena memang itu semua dagangan. Tapi kalau di sini meskipun dagangan juga, tapi yang bisa ngotak-ngatik itu cuma saya, makanya sekitar sini juga nggak ada serok. Gitu. Bahkan kalau saya pergi kadang anak-anak ngasih makan pun nggak berani. Kecuali saya instruksi, dan nih hari ini kasih makan 2 kali, yang di depan nama saya baru mereka jadi. Jadi memang ini sebetulnya intinya benar-benar pribadi. Ya. Tempat ya, apa ya, nongkrongnya kok ada ya? Ya, saya kalau ibaratnya pengen lihat kadang kalau nyebrang dulu naik tanggul apa kan kejauhan, udah keluar pintu, duduk sini, feeding, sambil ngelamun, ngerokok. Nikmatnya di situ, Dit. Ya, memang ya saya pun karena memang berangkat dari hobi juga ya. Jadi sampai sekarang meskipun kita udah komersil baik secara dealer maupun pot buildernya, ya saya masih menikmatin, saya masih punya kolam yang ikan-ikannya saya nikmatin dan saya grow, saya pantau secara pribadi seperti itu. Tentu saja sambil saya nikmatin. Kok Adi breeding nggak? Nah, Enggak kita ya? bener-bener trading aja. Trading Jadi aja. ikan baik yang tose ataupun nisek, sambil saya grow, sambil saya jual untuk nyuplai kolam-kolam baru customer. Jadi nggak breeding sama sekali. Wah repot, Dit, nggak gampang, Dit, breeding, Dit. Ya, dan kita yang breeding itu salah satu yang pusing itu sortirannya, karena nggak mungkin misalkan jadi 100.000 ekor, 100.000 bagus semua, nggak mungkin. 1% aja udah bagus. Jadi kalau 100.000 yang bagus 100 itu ya udah top tuh. Udah panen itu. Tapi ya sekali lagi breeding itu butuh pengalaman, butuh skill juga ya. fasilitas lebih gede, betul. Butuh modal lebih besar juga. Ya udah enak trading kan kita bisa milih. Ya, mungkin cukup. Kode. Semoga bermanfaat ya. Siap, makasih ilmunya. Terima kasih Kita waktunya. gantian ke rumah main yang Siap. di Semarang. Ditunggu. Tunggu. Ya. Nah, teman main jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. See you. Bye-bye.